Hai, halo rekan-rekan di channel ST Agung Sucatmoko. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau boleh saya tebak nih ya, pasti di antara rekan-rekan ada yang merasa sudah tua, tapi masih tetap ingin meraih sukses dan bingung bagaimana cara meraihnya karena merasa sudah tua. Baik, selengkapnya akan kita bahas mengenai perasaan seseorang yang merasa sudah tua dan merasa belum sukses dalam video Kesuksesan Tidak Melihat Usia. Saya lanjutkan kembali ya. Saya ada pertanyaan begini di channel ST Agung Sucatmoko. Mas Agung, apakah saya masih bisa ya meraih sukses? Sementara saya merasa usia saya sudah tua. Jawabnya adalah sangat bisa. Dan memang benar-benar bisa. Namun caranya bagaimana dong mas? Nah ini dia. Di video Kesuksesan Tidak Memandang Usia, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung bahas bersama-sama. Tidak peduli berapapun usia teman-teman saat ini, atas izin Tuhan, saya akan mengajak teman-teman bagaimana untuk bisa mencapai sukses dengan cara sehat dan tentu yang masuk akal. Ini sepertinya hal yang cukup menarik, apalagi dalam situasi serba sulit seperti sekarang ini. Ayo, sekarang saya boleh minta tolong dong sama teman-teman, berapa usia kamu dan apa halangannya sehingga kamu merasa belum sukses juga sampai saat ini. Sambil kamu merenungkan pertanyaan saya barusan, saya akan memberikan sebuah rahasia besar yang sudah barang tentu sudah kamu tunggu-tunggu. Begini teman-teman, kebanyakan dari kita ingin meraih sukses, tapi beberapa mohon maaf ya sebelumnya, banyak yang telat umur. Saya mohon maaf ya, kenapa barusan saya menanyakan umur? Karena sebenarnya saya hanya ingin tahu, apakah di usiamu yang sekarang ini benar-benar memang sudah telat umur atau belum? Sekarang boleh ya saya tebak sedikit. Berapapun umur kamu yang sedang melihat video ini, pasti semua masih di bawah 65 tahun kan? Benar gak tebakan saya bahwa umur teman-teman pasti masih di bawah 65 tahun? Betul gak? Kalau memang betul, kenapa teman-teman sudah merasa tua? Coba yang ini dijawab juga dalam hati. Kenapa kok teman-teman saat ini merasa tua? Saya sendiri sering bingung, kenapa banyak orang yang usianya masih jauh di bawah saya, tapi sudah merasa tua? Jawabnya adalah karena teman-teman merasa tidak mampu mencapai sukses seperti yang orang lain telah capai, dan kebetulan usia mereka di bawah kamu. Jika memang demikian, berarti kamu merasa belum sukses bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum mencoba, kamu belum praktek, dan hanya membandingkan dengan orang lain di sekitarmu. Sekarang yang jadi pertanyaan lagi, sebenarnya perlu nggak sih kamu membandingkan dengan orang lain yang telah sukses, yang kebetulan usianya lebih muda dari kamu? Yap, saya tahu jawabnya. Pasti kamu akan jawab begini, Mas, saya tahu memang yang dikatakan Mas Agung itu benar, tapi saya hanya merasa malu saja sih. Kenapa di usia yang setua ini saya gagal dan belum sukses seperti orang lain? Kalau benar jawabannya begitu, itu sama saja artinya kamu telah mengubur potensimu hidup-hidup. Itu juga sebenarnya yang dinamakan kamu sudah kalah sebelum bertanding. Sekarang kalau boleh saya katakan bahwa kesuksesan itu sebenarnya tidak memandang umur ya teman-teman. Sekarang saya boleh ya sedikit bercerita bahwa sebenarnya ada banyak orang yang umurnya jauh lebih tua dari kamu, dan mereka bisa mencapai kesuksesan serta mimpinya di usianya yang tak lagi muda. Teman-teman semua pasti juga pernah dan suka sekali ya makan ayam KFC. Betul, ayam KFC ditemukan oleh Kolonel Sanders, seorang mantan pejuang perang, dan dia sebagai orang yang sudah tua tidak tahu lagi mau ngapain lagi dalam hidupnya. Dan Sanders hanya bermodal rasa percaya diri yang tinggi, tetap ingin meraih sukses dalam hidup dan karirnya. Dia pernah ditolak berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali, hingga akhirnya sukses di usia berapa coba? Coba tebak teman-teman. Tolong di usia berapa Sanders bisa mencapai kesuksesannya?
Bukan. Usia Sender waktu itu sudah 72 tahun, baru dia mencapai kesuksesan. Bayangkan itu. Nah, sekarang begini, pasti kamu akan berkata seperti ini. Oke, Mas Agung, saya sekarang paham bahwa kesuksesan itu memang tidak memandang umur. Tapi bagaimana caranya penerapan real dalam kehidupan nyata sehingga bisa dilakukan dalam usia saya yang tak muda lagi, Mas? Baik, langkah pertama adalah jangan sesekali kamu menuakan dirimu sendiri. Coba sekarang katakan dengan suara lantang bahwa tua adalah sesuatu yang relatif, tapi menjadi bodoh itu adalah sesuatu yang mutlak. Maksudnya adalah bahwa orang bodoh itu bukan semata-mata orang yang memiliki pendidikan rendah, tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mau menyadari dan hanya menghabiskan hampir seluruh waktunya hanya untuk menyerah dan tidak mau segera bertindak atau praktek. Mereka sudah memagari diri sendiri sebelum bertindak dengan berkata begini, saya sudah tua dan tidak bisa sukses. Saya tidak bisa maju karena saya sudah tua, dan lain sebagainya. Mohon maaf sebelumnya. Jika memang demikian, berarti memang termasuk dalam golongan mohon maaf sebelumnya. BODOH. Sekarang yang kedua, bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang berhasil melakukan jejak langkah kehidupan yang benar, sehingga mereka bisa menjadi sukses. Sekarang kalau begitu, bagaimana kita menyusun jejak langkah kehidupan yang benar sehingga kita menjadi golongan orang sukses? Jawabnya adalah hanya satu, yaitu kita harus bertanya pada diri sendiri, seberapa yakin dengan apa yang dirimu sudah miliki saat ini? Sekarang saya kasih contoh saja dalam kehidupan nyata agar teman-teman bisa segera praktek dan terapkan dalam kehidupan nyata. J.K. Rowling adalah seorang penulis buku Harry Potter. Ketika menulis buku Harry Potter, apakah J.K. Rowling langsung diterima oleh penerbit? Di sini saya sengaja mencontohkan J.K. Rowling yang berprofesi sebagai penulis buku, karena kebetulan saya juga seorang penulis buku yang diterbitkan oleh PT Elek Media Komputindo. Dan memang tidak mudah untuk menerbitkan buku di penerbit besar. Yap, kembali lagi ke J.K. Rowling ya, bahwa dia merasa pernah ratusan kali ditolak. Dia dibuang, dia dihina, dia direndahkan, dan bahkan hasil tulisannya dikatakan oleh penerbit begini, kamu itu ngayal ya nulis buku kayak gini, dan manfaatnya sebenarnya apa sih dari tulisanmu ini? Tapi ingat, jejak langkah calon-calon orang sukses, bahwa J.K. Rowling memiliki keyakinan dengan apa yang dia miliki saat itu. J.K. Rowling yakin bahwa dia harus mengarang buku ini, karena inilah saya, karena ini adalah bagian hati saya, karena ini adalah bagian dari hidup saya. Saya tetap pilih ini, mau diterima atau ditolak masa bodoh. Pokoknya saya tetap mau menulis buku Harry Potter. Dan akhirnya J.K. Rowling pun tetap maju terus. Dan begitu diterima oleh sebuah penerbit, dia menjadi seorang yang sangat populer dan luar biasa. Begitupun dengan Kolonel Sanders. Apakah resep makanan yang diciptakan Kolonel Sanders langsung diterima? Oh, tidak banget ya. Resep masakan Kolonel Sanders pernah ditolak puluhan, bahkan ratusan kali. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak seperti orang-orang kebanyakan, bahwa dia yakin dengan apa yang dia punya saat itu, bahwa ini adalah bagian dari diri saya, ini adalah bagian dari jiwa dan hidup saya, dan saya akan terus mengembangkan resep masakan saya, dan pasti saya akan maju. Kemudian bagaimana dengan teman-teman selama ini? Seberapa yakin dengan apa yang teman-teman miliki saat ini? Atau sebelumnya mohon maaf ya, jangan-jangan teman-teman selama ini tidak memiliki keyakinan sama sekali, dan bahkan kamu baru memiliki keyakinan untuk maju setelah kamu dimotivasi oleh orang-orang di luar kamu. Kalau memang begitu, mau sampai kapan seperti itu? Jika memang harus dimotivasi, waktu zamannya Kolonel Sanders, apakah ada YouTube? Adakah banyak motivator secara online seperti sekarang ini? Apakah waktu zamannya J.K. Rowling dia punya teman untuk curhat?
Tahu nggak, J.K. Rowling itu pernah mau depresi loh karena saking seringnya dia ditolak. J.K. Rowling hampir tidak pernah curhat pada sembarang orang karena memang dia termasuk golongan orang yang tidak suka mengeluh. Hal ini pun saya sendiri juga lakukan untuk tidak mudah curhat dan mengeluh pada orang lain. Bukan karena saya sombong ya, tapi agar saya bisa menumbuhkan keyakinan dan terus belajar agar tidak selalu bergantung pada orang lain. Sekarang saya tanya lagi, seberapa besar sikap ketergantungan teman-teman kepada orang lain? Jika selama ini sedikit-sedikit kamu curhat, sedikit-sedikit kamu mengeluh, ada halangan sedikit kamu langsung putus asa dan menyerah. Bahkan kamu sering curhat dan mengeluh dengan banyak orang, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dan bahkan tidak canggung-canggung lagi kamu curhat di media sosial. Ketahuilah, curhatan kamu di media sosial atau orang yang tidak kamu kenal dengan baik akan lebih banyak menambah masalah serta kerugian daripada manfaatnya. Dan artinya kamu sama saja belum memiliki ciri atau mental sebagai orang sukses. Jika memang terpaksa harus berkonsultasi dengan pihak lain, berkonsultasilah pada orang yang tepat sehingga mendapat solusi dan bermanfaat tentunya. Terus pasti kamu akan bertanya lagi, Mas Agung, kita kan sebagai makhluk sosial dan tidak bisa memendam masalah sendiri dan harus curhat masalah kita kepada orang lain. Iya, memang betul. Tapi kamu juga harus selektif dan bijaksana memfilter mana yang perlu di-share dan mana yang tidak. Jika semua dicurhatin, sama saja kamu tidak mau berupaya. Atau dengan kata lain, kamu adalah orang yang manja. Orang yang mudah curhat itu biasanya belum berupaya, tapi sudah buru-buru curhat ke orang lain. Sekarang coba tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kamu ingin terus menggantungkan masa depan dan hidupmu pada sembarang orang yang belum terbukti benar? Kalau memang selama ini kamu masih dengan mudah curhat ke orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa sampai sejauh ini saya bisa tersesat? Sekarang ayo, kita sama-sama saling mengingatkan dan kita kembali lagi ke jalan yang benar. Ayo, kita kembali lagi ke jalan Tuhan untuk menjadi orang sukses dalam kehidupan dan karir. Amalkan beberapa hal yang telah kita bahas tadi untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan. Yang terakhir, saya ingin katakan pada teman-teman, apapun yang kamu yakini, peganglah dengan teguh dan jangan sesekali memberikannya pada orang lain. Belajarlah untuk tidak tergantung pada orang lain, tapi yang kamu butuhkan adalah keyakinan dan segera praktek. Dari praktek tersebut, teman-teman akan menemukan banyak masalah, dan disitulah kamu memperoleh pengalaman sehingga kamu bisa lebih maju dan sukses. Sekarang katakan dengan suara lantang, pengalaman dan praktek jauh lebih penting dari sekedar diskusi dan curhat. Semakin banyak praktek dan pengalaman, maka saya akan semakin maju. Sekali lagi katakan, saya mau banyak pengalaman. Saya mau banyak pengalaman dan maju. Teman-teman, sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya hanyalah sebagai alat bagi Tuhan yang ingin kita bersama-sama maju. Ayo kita maju bersama-sama dan jangan lagi teman-teman merasa tua. Semoga ya, amin. Baik, sampai di sini dulu dan berharap video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video motivasional lainnya hanya di channel ST Agung Sujatmoko. Tetap keep spirit and keep sharing. Salam.